kiri. Pak.
Target kita yang dikerjakan 63 tahun lalu. Lalu kita tahun ini mau tambah 150. Tapi biasa di lapangan tidak semudah itu. Karena kan tanah masih dibikin orang, terus masyarakatnya juga. Ya kan kita kan berembuk ya. Kita pakai fasilitas, dibuat pembatasan sosial, lalu ditemukan nih biar orang masih di dalam kandungan ibunya sampai yang lansia cocok. Makanya itu kadang-kadang nggak mudah juga kemudian Pak Camat ya. Jadi sekarang camat sama lurah fungsi itu seperti orang tua sebetulnya. Orang tua asuh yang pengen anak-anaknya berhasil, itu warga DKI, tetapi tidak memanjakan anaknya. Baik kita tidak pernah mau membagi-bagikan sesuatu, tapi kita pengen bisa contoh, di sini ada operasi pasar, nanti di RPTRA juga ada PKK Mat yang menjual daging beku. Khusus anak pilihan KJP malah cuma jualnya 35.000 per kilo. Nah kita lagi terus dorong harga beras, gula, minyak goreng, ini hampir semua sembako. Jadi kita akan membantu supaya ini pusat distribusi. Jadi PKK Mat ini distribusi, sehingga toko-toko kelontong sekitarnya bisa hidup. Selama ini toko kelontong kita gagal, karena dia beli barangnya nggak langsung di harga distributor pertama. Baik kami masuk, kita ada food station Cipinang, ada Dharma Jaya yang jual daging, jual beras. Kita juga tidak mau merusak pedagang yang lain, tapi kita tidak ingin toko kelontong belinya di sini, harusnya sama-sama beli di sini. Baik kita nggak mungkin kalah dengan toko-toko modern, karena dagangannya mirip, karena beli barangnya sama. Ada alasan nggak Pak? Tadi kan dulu masih dari sebetulnya bukan itu kebetulan saja. Yang kalau kita mau sesalkan harusnya RPTRA ini lebih cepat. Jadi sebelum kejadian Pak Wali Kota sudah menetapkan tempat ini dibangun RPTRA sebetulnya. Hanya karena kita masih social mapping, ketemu orang, keburu kejadian. Nah ini saya bilang kita belajar satu hal, saya bilang Pak Wali Kota Camat, Pak Lurah, usahakan semakin padat sebuah wilayah, maka harus ada RPTRA. Sehingga keluarga ini bisa saling berbagi, termasuk kawinan, misalnya kawinan di gang, kan repot. Kalau dia bikin hajatan pernikahan di sini kan boleh 2 jam. Anak-anak pengen kembangin apa? Tadi bisa ada mahasiswi tanya, boleh nggak Pak kami kampus bantu psikologi? Oh boleh, silakan. Jadi ini betul-betul tempat kita ngumpul. Jadi seperti orang punya duit ada klub house, jadi nggak bayar. Karena kami yang taruh pegawai, kami yang semua, termasuk toiletnya semua kita usahakan ramah disabilitas. Jadi kami rencana sebetulnya tiap RW itu yang padat ya, bukan RW yang perumahan mewah ya, itu ada satu RPTRA. Itu kira-kira target kami. Jadi tahun ini 150 lagi, tahun depan kalau bisa dapat tempat 100 lagi. Nah saya cuma pengen merubah metode beli tanah. Dulu kita kalau suruh taman yang beli, waduh repot. Kalau udah ketemu embung, dia bilang ini PU. Ketemu jalan, dia bilang PU Bina Marga. Pusing saya. Nggak beli-beli, saling. Jadi saya lagi coba mengatur bagaimana pembelian lahan diserahkan pada Pak Wali Kota dan Camat. Sehingga lihat ada tanaman kosong, kami beli saja. Yang bisa buat embung, kita piara ikan. Yang agak hijau bisa piara nanam tanaman. Jadi model-model itu kita lakukan. Yang ada bisa RPTRA ya RPTRA. Pak boleh berkata nggak tertutup lah, rame-rame kok. Beliau ingin masuk Asian Games, Jakarta ini betul-betul total aman. Misalnya kita mau bikin pelebaran trotoar, kamu bayangin nggak kalau dari Bundaran HI, dari Monas sampai ke Semanggi, itu bisa 5-6 km. Nah kita mau bikin jalan yang lebar, tapi bagaimana jalan yang lebar itu setiap langkah orang bisa diikuti oleh CCTV. Jadi CCTV juga bisa mobile nih bergerak. Sehingga kita bisa monitor. Ini bukan untuk ketidaknyamanan orang, ini untuk keamanan orang. Nah beliau tidak ingin memasuki Asian Games. Seluruh dunia ini sudah terkenal kota yang aman dan pintar. Masa Jakarta tertinggal? Nah jadi beliau ingin sekali. Dan dia juga mengajak LEN, yang apa lembaga elektronik nasional itu ya di Bandung, untuk supaya mulai produksi. Jadi kalau dari produk-produk luar negeri mau masuk,
diwajibkan dari beliau harus menggandeng perusahaan BUMN. Dan kita akan mengimplementasikan teknologi luar negeri itu. Pak Ahok, kabarnya nih Pak. Pak soal bikinnya yang bilang bahwa PD itu bikin memilih sebagai Nggak apa-apa, itu saya sama Bu Mega hubungannya baik secara pribadi ya. Jadi jangan mencampur adukan partai politik, pilkada dengan hubungan saya pribadi keluarga dengan Bu Mega dan Bang Taufik gitu. Itu aja. Pak Ahok. Bagus, dengan Jakarta banyak pilihan. Sehingga orang Jakarta kan bisa pilih dong, yang suka yang mana. Itu lebih penting. Oke, dulu ya. bebas seperti jembatan Semanggi itu menurut orang ICW itu harus dimasukkan KPBD dulu Pak. Betul. Memang harusnya KLB itu masuk ke dalam APBD. Tetapi setelah ada surat dari Mendagri menyatakan tidak ada kompensasi KLB seperti itu. Makanya di dalam perda kami disebutkan yang bisa dapat bonus KLB daerah yang dilewati oleh berbasis rel kereta. Jadi kamu bisa bayangin dulu naikin KLB tanpa kompensasi. Lebih bahaya nggak? Nggak jelas. Makanya kami menempuh dengan cara membuat perjanjian. Lalu bagaimana cara menilainya supaya tidak terjadi kecurangan? Misalnya yang Semanggi dia bangun habis waktu itu kan 500 miliar kata hitungan PU. Begitu dia lelang cuma 340-an miliar. Kalau seperti itu, apakah uang kita habis? Hitungan enggak. Tetap 340. Enggak juga. Kita waktu dia jadi, kita akan pakai penilai independen. Kalau dinilai oleh penilai independen itu jembatan itu hanya 300 miliar, ini lembaga independen negara ya, bukan saya ini. Kalau cuma 300 miliar, maka yang dihitung berapa? 300. Jadi kita tidak akan pernah rugi. Lalu kalau dia terlambat menyerahkan ini, nggak masalah juga, karena rumusnya kali NJOP. Kenapa Jepang cepat-cepat dia bangun semua? Karena Jepang hitungannya dia mesti bayar 800 miliar. Taruh uang di Jepang minus. Lebih baik dia cepat-cepat serahkan. Kalau dia tunggu 3 tahun baru menyerahkan, kira-kira lebih mahal nggak? Lebih mahal karena kalinya NJOP. Jadi kita cuma kasih dia waktu 3 tahun harus serahkan. Nah, nanti kita lebarkan jalan semua seperti itu. Jadi memang paling benar masuk APBD tapi nggak ada rumusnya. Oh mau gimana? Biarin saja. Nggak mungkin kan? Jadi buat perjanjian dengan mereka. Pak Ahok, Pak CPNS reklamasi. Kita selama rumah Jakarta nggak ada IMB, di tempat yang boleh membangun hanya suratnya belum beres, kami bantu urus. Bahkan untuk rumah tanah yang di bawah 100 meter gratis, nggak bisa membuat gambar arsitek, kami gambarin. Karena hampir lebih dari setengah rumah Jakarta nggak ada IMB. Jadi kita, tapi kalau kamu membangun di atas jalur hijau, di atas lahan yang tidak mungkin mengurus IMB, kami bongkar. Pasti kami bongkar itu. Kita akan melihat penyimpangan dari AMDAL-nya. Jadi kalau ada penyimpangan dari AMDAL, maka akan buat berita acara minta dia perbaiki AMDAL. Dia harus menyetop, sekarang nggak bisa kita stop. Jadi kalau ada penyimpangan dari kajian AMDAL, maka dia harus berhenti. Setelah berhenti, setelah perbaiki AMDAL, mereka boleh terus lagi membangun. Bukan besok Pak ya Pak? Iya besok. Enggak, dia udah kerja. Jadi udah kerja. Jadi kunjungan besok kita Mungkin cuma tahu saya malah bilangnya mau demo di sini.
jelas, dibuat pembatasan sosial, lalu ditemukan nih biar orang masih di dalam kandungan ibunya sampai yang lansia cocok. Makanya itu kadang-kadang nggak mudah juga kemudian Pak Camat ya. Jadi sekarang camat sama lurah fungsi itu seperti orang tua sebetulnya. Orang tua asuh yang pengen anak-anaknya berhasil itu warga DKI, tetapi tidak memanjakan anaknya. Baik kita tidak pernah mau membagi-bagikan sesuatu, tapi kita pengen bisa contoh di sini ada operasi pasar. Nanti di RPTRA juga ada PKK Mat yang menjual daging beku. Khusus anak pilihan KJP malah cuma jualnya 35.000 per kilo. Nah kita lagi terus dorong harga beras, gula, minyak goreng, ini hampir semua sembako. Jadi kita akan membantu supaya ini pusat distribusi. Di PKK Mat ini distribusi, saya toko-toko kelontong sekitarnya bisa hidup. Selama ini toko kelontong kita gagal karena dia beli barangnya nggak langsung di harga distributor pertama. Baik kami masuk, kita ada food station Cipinang, ada Dharma Jaya yang jual daging, jual beras. Kita juga tidak mau merusak pedagang yang lain, tapi kita tidak ingin toko kelontong belinya di sini, harusnya sama-sama beli di sini. Baik kita nggak mungkin kalah dengan toko-toko modern, karena dagangannya mirip, karena beli barangnya sama. Ada alasan nggak Pak? Tadi kan lo masih dari Sebetulnya bukan itu kebetulan saja. Yang kalau kita mau sesalkan harusnya RPTRA ini lebih cepat. Jadi sebelum kejadian, Pak Wali Kota sudah menetapkan tempat ini dibangun RPTRA sebetulnya. Hanya karena kita masih social mapping, ketemu orang, keburu kejadian. Nah ini saya bilang kita belajar satu hal, saya bilang Pak Wali Kota Matalat, Pak Lurah, usahakan semakin padat sebuah wilayah, maka harus ada RPTRA. Sehingga keluarga ini bisa saling berbagi, termasuk kawinan, misalnya kawinan di gang, kan repot. Kalau dia bikin hajatan pernikahan di sini kan boleh, 2 jam. Anak-anak pengen kembangin apa? Tadi bisa ada mahasiswi tanya, boleh nggak Pak kami kampus bantu psikologi? Oh boleh, silakan. Jadi ini betul-betul tempat kita ngumpul. Jadi seperti orang punya duit ada klub house, jadi nggak bayar. Karena kami yang taruh pegawai, kami yang semua, termasuk toiletnya semua kita usahakan ramah disabilitas. Jadi kami rencana sebetulnya tiap RW itu yang padat ya, bukan RW yang perumahan mewah ya, itu ada satu RPTRA. Itu kira-kira target kami. Jadi tahun ini Tunggu Pak, ada lagi.
Mar. Lagi tahun depan kalau bisa dapat tempat 100 lagi. Nah, saya cuma pengen merubah metode beli tanah. Dulu kita kalau suruh aman yang beli, waduh repot. Kalau udah ketemu embung, dia bilang ini PU. Ketemu jalan, dia bilang PU Bina Marga. Pusing saya, nggak beli-beli. Sering. Jadi saya lagi coba mengatur bagaimana pembelian lahan diserahkan pada Pak Wali Kota dan Camat. Sehingga lihat ada tanaman yang kosong, kan ini beli saja. Yang bisa buat embung, kita piara ikan. Yang agak hijau bisa piara tanam tanaman. Jadi model-model itu kita lakukan. Yang ada bisa Mitra ya Mitra. Enggak tertutup rame-rame kok. Beliau ingin masuk Asian Games, Jakarta ini betul-betul total aman. Biasanya kita mau bikin pelebaran trotoar, kamu bayangin nggak kalau dari Bundaran HI, dari Monas sampai ke Semanggi, itu bisa 5-6 km. Nah kita mau bikin jalan yang lebar, tapi bagaimana jalan yang lebar itu setiap langkah orang bisa diikutin oleh CCTV. Jadi CCTV juga bisa mobile nih bergerak, sehingga kita bisa monitor. Ini bukan untuk ketidaknyamanan orang, ini untuk keamanan orang. Nah, beliau tidak ingin memasuki Asian Games. Seluruh dunia ini sudah terkenal kota yang aman dan pintar. Masa Jakarta tertinggal? Nah, jadi beliau ingin sekali, dan dia juga mengajak LEN, yang lembaga elektronik nasional itu ya, di Bandung, untuk supaya mulai produksi. Jadi kalau dari produk luar negeri mau masuk, diwajibkan dari beliau harus menggandeng perusahaan BUMN. Nah, kita akan mengimplementasikan teknologi luar negeri itu. Pak Ahok, kabarnya nih Pak. Pak soal bikinnya yang bilang mau PD bikin milih sebagai Gak apa-apa, itu saya sama Bung Mega hubungannya baik secara pribadi ya. Jadi jangan mencampur adukan partai politik, pilkada dengan hubungan saya pribadi keluarga dengan Bu Mega dan Bang Taufik gitu. Itu aja. Pak Ahok. Bagus, ini kan Jakarta banyak pilihan. Sehingga orang Jakarta kan bisa pilih dong yang suka yang mana. Itu lebih penting. Oke, dulu ya, supaya bebas pergi ke Batas Semanggi itu menurut orang ICW itu harus dimasukkan KPBD dulu Pak.
62 kan. Yang nunduk virus tempo. Target kita yang dikerjakan 63 tahun lalu. Lalu kita tahun ini mau tambah 150. Tapi biasa di lapangan tidak semudah itu. Kadang kan tanah masih dibikin orang, terus masyarakatnya juga. Ya kan kita kan berembuk ya. Kita pakai